Halo semuanya, ingat nggak di sesi bedah materi sebelumnya kita sempat membahas emiten yang labanya tiba-tiba meroket fantastis. Tapi pas dicek ternyata cuma dari pos non-operasional yang ya lumayan meragukan lah. Nah, kali ini ceritanya beda banget. Hari ini kita bakal membedah laporan keuangan terbaru dari raksasa tambang kebanggaan Indonesia, PT Antam. Dan percaya deh, yang satu ini super menarik buat kita bongkar. Gini, Antam itu baru aja mencetak rekor laba bersih sampai 7,92 triliun rupiah. Bayangkan, angkanya meroket 106% dari tahun sebelumnya. Tapi, sebagai pengamat yang kritis, pertanyaan utamanya adalah, apakah ini beneran kesuksesan operasional yang sehat atau cuma ilusi akuntansi dan efek sementara dari harga komoditas saja? Yuk kita jadi detektif finansial sebentar buat mengecek, ini laba sungguhan atau sekedar kosmetik. Untuk membuktikannya, kita bakal pakai kerangka detektif finansial dengan 4 langkah gampang. Kita cek kecocokan pendapatannya, operasi intinya, alokasi modalnya, dan terakhir, dampak makronya. Oke, langsung aja kita masuk ke filter pertama, pertumbuhan pendapatan. Aturan mainnya gini, laba yang naiknya luar biasa tajam itu harus didukung sama pendapatan yang juga melesat tajam. Angka utamanya, seperti yang udah disinggung tadi, adalah 7,92 triliun rupiah, naik 106% loh. Tapi pertanyaannya, dari mana uang tunai sebanyak ini sebenarnya berasal? Jawabannya langsung kelihatan di kinerja pendapatan mereka. Awalnya nih ya, manajemen cuma menaruh target 65,03 triliun. Terus realisasinya, boom! Mereka tembus pendapatan luar biasa sebesar 84,64 triliun. Laba bersih yang meledak ini murni didorong sama banjir pemasukan dari penjualan real yang jauh melampaui ekspektasi. Ini bukan sekedar hasil ngirit-ngirit potong biaya operasional aja. Jadi untuk filter pertama, lulus dengan meyakinkan. Sekarang kita lanjut ke filter kedua, mesin operasi intinya. Laba yang fantastis tadi itu nggak datang dari pos pendapatan lain-lain yang suka bikin kita mikir dua kali. Nggak, ini benar-benar dari jantung bisnis mereka. Kinerja operasionalnya mencetak rekor gila-gilaan. Penjualan emas tembus 37,36 ton, biji nikel menyentuh 14,58 juta ton, boksit hampir 2 juta ton, bahkan produksi alumina atau CGA nyaris 180 ribu ton. Intinya, semua mesin utama mereka lagi nyala dan digaspol. Nah, kalau kita teliti sedikit, segmen nikel ini ibarat mesin ganda buat Antam. Kenapa? Karena volume penjualannya naik drastis, nambah 6,23 juta ton, dan di saat yang sama, Dewi Fortuna lagi senyum. Harga jual nikel global ikutan naik hampir $12 per tonnya. Ini tuh kombinasi paling diidam-idamkan di bisnis komoditas. Barang yang dijual makin banyak, harganya makin mahal. Tapi ya, tetap ada tapinya. Kita harus selalu ingat kalau bisnis komoditas itu sangat siklikal. Kalau nanti harga dunia lagi anjlok, ya margin keuntungan mereka pasti bakal ikut tertekan. Tapi tunggu dulu. Manajemen Antam ternyata nggak cuma duduk manis menunggu harga komoditas naik loh. Mereka benar-benar membangun efisiensi yang disengaja di lapangan. Mulai dari pakai sistem QC Alien buat mengebut eksplorasi, sistem si cepat buat analisis sampel, sampai manajemen armada digital yang dipantau secara real time. Semua inovasi ini sukses menekan biaya dan bikin produktivitas mereka makin moncer. Jadi ini jelas bukan murni hoki doang. Kita lanjut ke filter ketiga, alokasi modal. Gimana sih mereka mengelola uang sebanyak ini? Sebelum kita lihat kemana uangnya lari, coba deh kita intip neracanya. Sehat banget, asli. Total aset Antam naik jadi 52,53 triliun. Yang keren, sekitar 70% asetnya itu didanai pakai modal sendiri, bukan ngutang sana-sini. Nah, dengan raca sekuat baja ini, mereka jadi berani untuk ekspansi agresif. Buktinya, mereka langsung menyuntikkan modal gede banget, yaitu 2,6 triliun ke fasilitas smelter RKEF di Maluku Utara. Kalau kita baca laporan resminya, langkah ini mempertegas satu hal. Mereka benar-benar fokus meningkatkan kapasitas pengolahan mineral di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah. Ini bukan sekedar bisnis gali tanah dan jual tanah mentah lagi teman-teman. Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas. Mereka lagi bertransformasi dari sekedar penambang menjadi pemain utama di era industrialisasi nasional dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Terakhir, kita masuk ke gambaran besarnya. Distribusi kekayaan. Buat para pemegang saham, buktinya langsung terasa. Antam bagi-bagi dividen tunai sebesar 3,64 triliun rupiah. Gampangnya, sekitar 46% dari laba bersih mereka itu langsung dibalikan ke tangan investor. Dalam dunia analisis fundamental, dividen tunai triliunan rupiah itu adalah bukti tak terbantahkan. Bukti kalau laba yang dicatat di laporan keuangan itu benar-benar ada wujud uangnya di rekening bank perusahaan, bukan sekedar angka fiktif. Dan jangan lupa, sebagai BUMN, Antam ini punya peran ganda. Selain mencari cuan, mereka juga harus mendukung negara.
Lewat kinerja super ini, mereka menyetorkan 5,58 triliun kepada negara lewat pajak, PNBP, dan royalti. Angka ini naik 16% dari tahun lalu. Ini membuktikan kalau saat perusahaannya sehat secara finansial, kontribusi nyatanya buat ekonomi nasional juga otomatis makin besar. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari uji kualitas laba kita hari ini. Apakah labanya naik sejalan sama pendapatan? Jelas iya. Apakah sumbernya dari operasional inti? 100% iya. Apakah bisa berulang? Iya, karena pabrik dan tambangnya itu nyata. Walaupun kita harus sadar kalau marginnya bakal selalu naik turun mengikuti siklus harga komoditas. Secara fundamental, ini adalah laba yang sangat berkualitas. Sama sekali bukan ilusi akuntansi. Sebagai penutup, aku mau mengingatkan kalau sesi bedah materi ini murni buat edukasi cara membaca fundamental ya, bukan ajakan buat beli atau jual saham. Melihat angka laba besar itu gampang, tapi membedah dari mana asal labanya, mengecek seberapa sehat bisnisnya, dan seberapa kuat neracanya, itu jauh lebih krusial. Sekarang, aku mau dengar pendapat kalian nih. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, laba dari kenaikan harga komoditas ini termasuk laba berkualitas hasil efisiensi manajemen atau ujung-ujungnya cuma faktor keberuntungan siklus saja? Yuk, diskusi di bawah dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.